Ya, Nah, baik, selamat sore Pak Arianto. Kira-kira apa nih yang kendala atau masalah dalam prakteknya, Pak? iya, sebentar, sebentar. Saya charge dulu. Iya, eh, secara umum kendala saya jadi begini. Yang pertama terima kasih dulu Coach ada atas waktunya menerima saya untuk bimbingan eh, one on one ini. Terima Iya, kasih. sama-sama, Pak. Nah, iya, eh, yang beberapa waktu lalu sempat juga membuka-buka materi begitu. Mm-mm. Secara umum saya sudah mempelajari secara umum dan selama ini memang sudah menjalankan beberapa eh, media sosial ya. Iya. Misalnya ada TikTok, ada IG, terus Facebook, tetapi semuanya satu belum yang ad itu yang berbayar, Oh. belum Mm. ya. Lalu yang kedua belum menanganinya atau mengerjakannya secara intensif. Artinya ya eh, isinya itu kontennya itu belum konsisten, Belum belum fokus ya, Pak. ya belum ya belum fokus. Satu juga belum dilaksanakan secara periodik tertentu. Oh iya. Iya. Nah itu, nah kalau malah saat ini memang saya juga membuat YouTube begitu, Mm-mm. membuat channel begitu. Nah kalau itu sudah sementara ini sudah berjalan tayang setiap minggu sekali gitu. Nah, itu gambaran saya. Jadi saya juga baru membuat eh, baru membangun Mm-mm. dibantu anak begitu website atau toko online coach. Oh iya, toko Begitu. online website ya, Pak? Mm-mm. Toko online dari website. Nah, Mm-mm. jadi website toko online begitu. Nah, sehingga tetapi karena belum menjalankan kan belum tahu permasalahan-permasalahan yang ada ya. Nanti Iya. kendalanya di mana begitu. Nah, jadi secara umum saya sebenarnya ingin membuat atau melingkan itu semua kayak link link tree begitu. Mm-mm. Nah, itu sehingga semuanya terkoneksi dan sekali klik seperti yang tampilannya yang website yang terakhir yang Dindo itu kan menurut saya Mm-mm. yang menarik. Jadi komplit begitu loh, coach. Iya. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi lalu yang kedua eh, saya pernah mengikuti kursus kelas membuka sekolah online, coach. Membuka sekolah online. Oh iya. Iya, iya. Jadi produknya adalah produk online. Jadi misalnya eh, nanti misalnya kita membuka kelas begitu, nah menyampaikan materi begitu. Nah, tetapi baru mengikuti sih, baru. Nah, menurut saya itu juga cukup menarik karena produk digital itu eh, untuk saat ini kan juga Iya, lagi rame, Pak. ya lagi rame dan tentu sesuai dengan usia saya sudah 59 jadi Iya. eh, jadi kan tidak tetap beraktivitas, tetap produktif, tetapi tidak menuntut tenaga atau fisik yang banyak. Maunya begitu. Mm-mm. Jadi ya mohon bimbingannya ini. Iya. Saya juga peserta UMKM coach. Saya tinggal Hmm. di Tangerang Selatan. Saya ikut komunitas Warung Lingkong dari binaannya Ibu Wali Kota Bu Benyamin Dafni, tetapi Iya. anggota pasif lah, tidak aktif, tetapi terus beberapa kali juga ikut
scale up dari beberapa instansi, tapi ya menambah pengetahuan kita. Nah, itu kira-kira permasalahan dan perkenalan saya, Coach, sehingga Coach Andi akan lebih mungkin menjadi lebih gambaran ini memudahkan Iya, apa yang mesti saya lakukan. perbuat gitu. Iya. Gitu, Coach. Yang pertama yang mau difokusin tadi ini ya Pak, apa? Kelas-kelas bikin kelas-kelas online ya Pak? Itu sebenarnya Oh, ya toko online ya tadi ya. toko online, toko online, toko online. Mm-mm. Toko online. Ya. Kemarin saya itu toko online. Nah, mungkin yang ini apa seperti yang ada di video saya, mungkin yang pertama tuh yang harus kita lakukan tuh ya kita mungkin lebih kepada riset ya Pak. Riset dulu ininya apa. Kalau di saya itu biasanya lebih ke riset market yang akan saya bidik dulu sebelum saya ini apa, sebelum saya fokus ke konten. Ya. Mm. Market yang saya bidik ini itu siapa nanti? Nah, maksudnya market ini kalau bisa jangan ngambil yang umum. Kalau untuk kalau dari saya Pak, ini ada dua. Kalau misal untuk akun Instagram ataupun akun TikTok itu kalau marketnya saya ngambil yang spesifik tapi masih umum juga, belum spesifik banget. Nah, maksudnya misal fokus ke UMKM. Nah, UMKM ini kan apa masih kalau dibilang itu masih umum ya Pak. Nah, Iya, betul. mm, Oke. nah itu saya lebih kepada untuk market akun-akun Instagram saya. Jadi saya ngambil apa market akun Instagram saya itu yang umum di UMKM, UMKM aja. Nah, Eh, kalau misal ngiklan itu marketnya harus lebih spesifik lagi. Iya, 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 iya. Misalnya, Coach, maaf, Coach. mm, Supaya gambarannya lebih, Coach Andi bisa lebih jelas. Tadi belum saya perkenalkan, saya hampir 5-6 tahun ini saya bergerak di atau berdagang kopi, Coach. oh Kopi, kopi. iya, kopi single origin Mm. begitu seperti Gayo, Sidikalang dan sebagainya. Oh iya ya. Saya nyeduh, tetapi juga mencoba merambah menjadi tukang sangrai begitu, Coach. Sehingga eh, toko-toko itu nanti atau semua media sosial atau iklan itu mengarah kepada itu satu. Terus Oh, kedua, mau ye, diarahkan ke akunnya dulu ya, maksudnya. ke akunnya dulu ya. Saya makanya justru eh, Mm. minta pencerahannya. Terus Mm. kedua saya juga dalam hal ini sebenarnya istri itu juga produk lain itu makanan kayak Sunda misalnya bebek lalapan Ya. begitu, Coach. Mm. Jadi ada dua produk di saya. Nah, sebaiknya saya mesti bagaimana? Tadi sempat Coach Andi sampaikan bahwa itu kalau IG itu umum, kalau ini nah monggo dilanjut silahkan. Saya Ya. tadi supaya lengkap begitu. Maaf Ya. kalau ini. Terima kasih. Monggo Mm. silahkan. Kalau ini apa? Kalau misalnya kayak ini tadi kan apa? Kalau kita misal bikin akun Instagram itu khusus di satu niche, Pak. Misalnya Betul. UMKM ya, UMKM. Nah, kita fokusnya ke market yang UMKM, yang minatnya itu sama. Pokoknya yang UMKM itu khusus di platform Instagram, platform TikTok, platform ini. Nah, cuman kalau misal marketnya udah beda jauh, itu kalau bisa, kalau di saya ya Pak, akunnya dibedain. Kalau Akunnya marketnya terlalu dibedain. jauh, ya kalau marketnya itu agak jauh. Nah, kalau bisa bikin akun yang baru aja lagi. Nah, jadi di akun yang pertama nanti yang misal apa yang UMKM itu jadi fokus untuk ke market UMKM aja di akun yang pertama. Nah, yang kedua misal marketnya itu lebih difokuskan ke anak-anak Gen Z. Nah, itu dipisah Oh, ya. ya, Kalau ya, misal ya. agak jauh marketnya akunnya dipisah aja. Oh, gitu. Lebih Iya, spesifik gitu ya maksudnya ya, Coach. iya. Oke. Nah, Nah, akun kalau saya. kalau Mm-mm. ngiklan ya Pak.
Mm-mm. Kalau ngiklan Iya, ya. itu lebih harus, kalau di saya harus lebih spesifik lagi, Pak, Sebentar, dibanding sebentar. Saya ambil tidak. pulpen ya, Coach. Saya Ya. ambil pulpen biar saya sekalian nyatet ya, Coach. Mm-mm. Oke, Coach. Maaf, lanjut. Ya, ya. Jadi Kalau, tadi akun itu ya, kalau lebih spesifik, akun saya ini maksudnya akun itu, akun Instagram, Pak. oh akun Instagram. Ya, akun TikTok ataupun akun Facebook. Heeh, Nah, itu heeh. kalau bisa satu niche aja. Satu niche ya, Ya. akun IG, TikTok Mm. itu satu niche. Satu Ya. niche itu maksudnya bagaimana, Coach? Maksudnya lebih kepada misal Bapak itu lebih ke apa ya? Jualan kopi ya, Pak. Ya, betul. Nah, jadi ke beberapa orang, marketnya itu ke orang-orang yang punya minat di kopi aja. Jadi fokusnya itu Oke. ya tentang perkopian aja di akun ini. Kalau misal Oh, kayak yang lain kan misalnya jualan apa lagi? Jualan bebek. kelas-kelas, bebek. Ya, Mm-mm. itu bisa dipisah juga tergantung sih. Kalau misal bebek ini adi apa nyatu bisnisnya nyatu sama yang kopi tadi bisa juga digabung karena marketnya agak-agak mirip ya. Karena Oke. niche-nya juga sama ya. Ya. Nah, kalau misal yang Mm-mm. kelas-kelas online tadi itu dipisah Mm-mm. aja, dipisah. Tapi Oke. tergantung kalau misalnya kelas-kelas pembuatan kopi itu bisa digabungin. Tergantung topiknya begitu ya, Iya, Coach. iya benar. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya ngiklan, nah kalau Mm-mm. ngiklan ini lebih dispesifikin lagi, Pak. Sebentar, sebentar, sebentar. Mm-mm. Kalau kalau ngiklan, Ya. ngik- ngiklan spesifik lagi ya. Ya, misalnya lebih kepada positioning yang mau diiklankan. Nah, seperti Oh, yang saya ini ya, apa saya kan ngiklan digital marketing ya, Pak. ya, Nah, itu kan masih umum ya, Pak, digital marketing. Nah, betul. saya mengambil positioningnya lebih kepada UMKM yang buta digital marketing. Nah, Oh, i- lebih ya, ya, ya. Jadi ya, UMKM, UMKM digital marketing mm-mm, yang yang buta digital pemula marketing, Pak. banget gitu ya, Iya. Coach. Jadi Pemula. saya menspesifikkan lagi dari digital marketing tadi. Kalau digital Ya, marketing aja kan masih umum ya Pak. Itu masih masih. bisa kita ngambil mahasiswa, masih kita bisa ngambil karyawan-karyawan, ataupun masih Ya, bisa kita oke. ngambil yang lainnya. Nah kalau saya lebih kepada apa? Lebih kalau ngiklan itu lebih kepada saya spesifikkan lagi itu kepada Mm-mm. UMKM yang buta digital. Supaya juga ini gunanya supaya kita lebih mengurangi, meminimalisir persaingan juga. Oke, 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 Hmm. oke, Target oke. iklan Ya. kita juga lebih terarah, lebih tepat. Mm-mm. Jadi Mm. lebih hasilnya lebih bagus sih. Ya, 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 paham. Jadi eh, positioning itu kalau boleh saya tangkap itu, kalau bisa saya tangkap, jadi positioning itu harus semakin detail, Iya, semakin spesifik, semakin baik itu ya. iya. Oke, 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 Mm-mm. oke. Jadi ini tadi kalau di Kindo itu, Iya. UMKM Kindo itu adalah UMKM diturunkan lagi belajar digi marketingnya, Mm-mm. diturunkan lagi yang buta digital marketing kan begitu ya, Coach? Iya. Oke, oke, terima kasih. Oke, Mm-mm. oke, monggo. Kayak yang saya kan ada ini ya. Kalau Kindo ini itu ada beberapa kelas ya Pak. Nah, jadi saya itu Bagaimana? lebih kalau Ada di apa? beberapa kelas. Nah, itu ada yang kelasnya itu marketnya agak berbeda-beda. Oh, begitu. Iya. Jadi, jadi, Nah, saya eh, bikin mm-mm. 3 akun, Mbak. Nah, Oh, ya, tiga itu ada akun dengan, kalau mm-mm. akun yang Kindo, nah mungkin saya Ya, kasih lihat aja ya, Pak, biar ya. ini Ah, oke, oke. kelihatan ya, Pak. Ada.
Gambar masuk. Oke, Mhm. oke. Nah, ini ya Pak. Ini kan, Ini Om Kido. Ini yang mm, saya ikuti ya. ya mungkin Oke. Pak. Ini ada, saya tuh ada, saya bikin, saya pisah. Kalau waktu pertama itu masih saya satukan kan. Jadi Mm-mm. saya fokus ke digital marketing juga, ke pembuatan produk juga, dan crafter juga. Nah, setelah kenapa saya pisah-pisah? Itu karena ini Pak. Yang pertama, saya di situ tuh menemukan masalah bahwasanya kalau kita ngiklan bareng itu jadi di satu akun itu agak lebih sulit, Pak. Nggak tepat sasaran gitu maksudnya? Iya, Oh, apa? terlalu Iya, melebar ya. bukan apa? Jadinya jadinya ngiklannya itu agak agak ini agak sulit, agak bingung jadinya. Ya, garapnya maksudnya karena kalau Mm-mm. yang di konsumen ini nanti ternyata terlalu tinggi, kalau konsumen Iya, ini nggak pas gitu ya. akunnya juga nggak bisa fokus. Oh, oh, oke. Nah, Sebentar, itu ini kan yang kalau kemarin kan saya kan digital marketing saya masukin ke apa akun ini, kemudian crafter juga. Nah, pembuatan produk-produk juga. Nah, itu saya kalau dalam buat konten tuh agak bingung, agak nggak fokus jadi konten-kontennya tuh tentang apa. oh Mm-mm. ya ya Nah, ya jadi ya. kemarin saya pisah supaya lebih enak kita ngiklan juga enak, kita buat kontennya juga enak, lebih rapi kalau di akun ini itu tentang bahas tentang apa. Kalau di akun, nah kayak gini kan, kalau di Umkindo ini lebih kepada membahas tentang pembuatan produk-produk kimia, produk skincare. Nah, kalau di Melek Digital, Oh, ini kan akun saya yang satu lagi. Nah, ini lebih kepada fokus ke digital marketing, digital marketing oh, aja konten-kontennya. Kemudian ada lagi crafter. Nah, crafter ini sebenarnya hampir mirip tapi agak agak beda kalau menurut saya. crafter, Jadi saya pisah. Dia lebih kepada crafter. menyulam. Oh ini Mm, crafter, crafter mom ini ya. Akunnya yang ya, crafter mom ini ya. ya. Nah, jadi saya bisa enak bikin kontennya apa lebih rapi. Jadi konten apa Oh, akun ini lebih oke, membahas tentang menyulam-menyulam oke. crafter-crafter ini. Kalau ini kan lebih kepada fokusnya pembuatan produk kimia, skincare. Nah, yang Melek Digital Oh, Academy, saya fokus ke digital marketing. jadi ini ibaratnya media itu kalau misalnya medianya itu misalnya Metro TV kan agak berbeda dengan Indosiar kan begitu ya, Coach? Mm-mm. Ya 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 ya. Isi isi apa program televisinya. Oke, Iya. oke, 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 Coach. Jadi kita juga Oke. lebih enak iklannya juga bisa fokus. Akun iklan kita ini bisa fokus kayak gitu, Pak. Oh, Ya. begitu. Oke, Mm. oke, Mm-mm. oke, oke, lanjut. Nah, ini kalau satu akun saya Ya. itu eh, maaf ya kalau nanti pertanyaan saya agak loncat-loncat tidak Ya, nggak tidak apa-apa, runtut Pak. gitu ya. Nah, saya sempat ikut kelas website begitu, coach. Mm-mm. Nah, di satu akun itu katanya nanti bisa subdomain begitu. Jadi artinya kan Mm-mm. itu bisa dua dua rumah kan ya, maksudnya dua alamat yang Ya, di mana kalau ya itu itu. website, ya, Pak. Kalau di Oh, yang website saya ini. Oh ya ya ya. jelaskan tadi Sorry kan sorry sorry. akun Betul. platform Betul betul media betul. sosial kayak gitu. Ya ya Kalau ya, website betul. itu biasanya kita bisa bikin ini apa? Satu hosting itu bisa Uh-uh. beberapa domain. Ya, Ya, jadi kita bisa bikin ini apa? Kalau misal hosting, kita punya satu hosting dengan beberapa nama jalan. Nama jalan ini kan website ya. ya. Oke Apa? oke oke. Domain. Domain domain. Ya, domain. Nah, Nama ya, rumahnya. kalau itu bisa kalau website. Kita bikin namanya Hmm, meskipun namanya berbeda, tapi kita mengarahkannya ke rumah yang sama. mengarahkannya rumah yang sama, tetapi bisa Ya, kita tapi isi produk nama yang jalannya beda. ya, dan kita Ya, bisa mm, kita isi dengan produk atau yang uh, berbeda-beda bisa. yang berbeda ya. Bisa Mm. ya, Coach. Ya, kalau Coach, website lebih enak. ya, Coach, Soalnya, sebelum berlanjut, mm, ya, Coach Andi ini tinggal di mana sih?
Oh, saya di Bandung, Pak. Oh, pantes. Oh ya 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 Bandung. Ya. Oke, di Bandung. Ya sudah. Oke. Mm. Nah, oke oke. Terima kasih. Ya, betul. Jadi terus terang ya saya baru mengikuti yang seperti ini kan sudah beberapa kali, tetapi Mm-mm. menurut saya ini agak berbeda lah dengan Ya, penerimaan seperti ini dan bimbingan yang seperti ini, Coach. Jadi terima kasih iya, lah. Oke, ya, lanjut, sama-sama, Coach. Pak. Nah, Nah, nanti ini Bapak lebih fokus kalau kan belum mau masuk ke iklan ya untuk. belum, Mm. Coach. Nah, paling Bapak itu fokus ke konten-konten yang menarik aja dulu. Biar lebih kepada awareness dulu. Atau Tahapannya. ya ibaratnya tuh kita memberitahu dulu lah Mm-mm, kepada market kita bahwa mm-mm, produk kita ada kayak gitu. Lebih kepada mm-mm, menyadarkan brand awareness. Nah, mm-mm. tapi lebih yang menarik ibaratnya tuh kalau ininya itu kita fokus ke bagaimana caranya menarik traffic ke dalam akun kita. Oke, traffic. Ya. Mm. Jadi kalau ada kayak marketing final gitu, Pak, itu Mm-mm. kita fokus Tahu, ke tahu. orang, ya. Nah, seperti Mm. yang ada saya jelasin di video ya. Ada, Jadi ada, ada. ya kita Yang fokusnya itu di funnel-funnel itu ya. mm-mm. Fokusnya itu mendatangkan dulu lah, mendatangkan apa? Mendatangkan traffic, Traffic. mendatangkan Mm-mm. market Oke, yang kita oke, bidik itu ke dalam akun kita oke. ya. Akun kita ini seperti kolam prospek kita nanti ya. Iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi fokusnya di awal itu dulu buat konten-konten untuk mendatangkan traffic ke dalam kolam prospek kita. Nah, Mm-mm. setelah lumayan banyak yang datang dan atau kita bisa mengukurnya itu kayak ini apa? Dalam mengukurnya supaya menentukan kita mau ke langkah selanjutnya itu kita lihat dari komentar, dari interaksi follower kita. Ya, Nah, kalau misalnya oke. kita kan sudah bikin konten-konten yang menarik ya Pak, banyak yang ini, Ya. kemudian banyak yang interaksinya banyak. Mm-mm. Nah, di situ Bapak bisa mulai buat konten-konten yang akan mengarahkan ke produk Bapak nanti. Oke. Ya, ibaratnya Bentar itu ya, kita Coach. membuat apa? Mereka ini kan di awal tadi kan di funnel tadi kan yang pertama kita itu menyadarkan dulu. Ya. Menyadarkan mereka akan masalah mereka. Yang solusinya itu ada di produk kita nanti. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi Jadi kita stepnya menyadar, saya ulang ya, Coach. Stepnya ya, adalah pertama adalah brand awareness atau ya, datangkan traffic itu ya, Coach. ya. Di situ nanti bisa buat konten-konten yang menyadarkan ke market kita itu bahwa mereka itu punya masalah ini, kayak gitu. Sebentar, sebentar. Datangkan traffic, konten. Jadi ini kan eh, treatmentnya. Jadi eh, apa prinsipnya adalah mendatangkan traffic, Iya, terus perlakuannya adalah bikin konten mm-mm. yang menarik kan gitu kan, Iya, dan menjawab iya. Yang mereka itu menjawab lihat atau konten bagaimana, kita itu, menjawab mm-mm. permasalahan mereka. Kalau di awal nih, yang kita fokusnya untuk menyadarkan mereka dulu, apa konten kita itu memberitahu ke mereka kalau mereka itu punya masalah kayak gini, misalnya. Atau lebih itu dari masalah. Bisa juga kita apa menyadarkan mereka bahwa mereka tuh bisa untuk mendapatkan impian mereka yang seperti ini. Nah, kayak gitu konten-kontennya. Bermain di ini apa? Bermain di impian dari market kita sama hal-hal yang ditakutkan sama market kita. Mungkin konten-kontennya bisa bermain di dua hal itu, Pak. Hal yang diinginkan atau yang diimpikan, kemudian hal yang ditakutkan dari permasalahan dari ini apa? Dari market Bapak. Nah, nanti di ujungnya di ininya kita tuh udah siap untuk menjawab hal tersebut. Jadi solusinya ada di produk Bapak nantinya. Suara suara saya ada ya, Pak? Halo, Pak. Suara Bapak nggak ada, Pak. Halo, Oh ya. halo Nah, coach. ya, Ya, jadi tadi
sempat saya sempat terpental, sempat keluar sehingga tidak bisa mengikuti, agak terputus. Nah, yang sempat saya dengar itu dua hal yang kita perhatikan dalam konten-konten buat yang konten. menarik atau menjawab Ya, itu tadi. ya dalam buat Jadi konten yang di pertama awal itu ditakutkan, apa? yang Ya, kedua apa, Coach? hal yang ditakutkan ya Pak, fokusnya. Yang kedua, hal yang ditakutkan dari market Bapak ya, market yang sudah Bapak bidik. Nah, yang Iya, kedua, hal betul. yang diimpikan ataupun yang diinginkan. Hal yang diimpikan. Mm-mm. Impikan. Mm-mm. Ya, sebentar. Jadi ditakutkan dan diimpikan ya. Atau diinginkan. Diimpikan. Oke. Selanjutnya nanti solusi, begitu ya, Coach? Ya, kita meng-create hal tersebut, meng-create dua hal tersebut untuk menjadi kebutuhan mereka, Pak, nantinya. Ya, ya. Jadi, Mm-mm. Nah, lanjut, kalau Coach. mereka itu sudah merasa butuh, kan? Nah, disitulah mereka pasti kan udah, itu artinya kan sudah punya minat. Nah, Ya. jadi barulah kita mungkin bisa menawarkan solusinya. Solusi untuk Hmm, mendapatkan impian tersebut ataupun solusi untuk mendapatkan apa? Untuk mengobati hal yang ditakutkan tersebut. ya, Menjawab oke. ya. Mm-mm. Ya. Jadi saya ulang ya, Coach. Jadi dalam eh, step atau tahapan awal dalam brand awareness itu adalah saya membuat konten-konten Mm-mm. disertai atau bertopik tentang hal yang ditakutkan, Mm-mm. kedua hal yang diimpikan dari calon konsumen yang saya inginkan, kan begitu ya, Coach? Iya. Mm-mm. Lalu setelah ada terjadi, kita melihat ada ketertarikan atau Mm-mm. interaksi begitu, baru dibuatkan solusinya begitu, Coach. Ya, ini dulu apa? Itu tadi kan konten-konten yang hal-hal tentang hal yang market kita takutkan sama hal yang market kita inginkan. Nah, kemudian kita Ya. kita kita buat konten lagi itu mulai masuk ke area, kalau yang tadi kan yang funnel paling atas ya Pak. Ini kita sudah masuk ke Ya, oke. yang selanjutnya, kita masuk ke minat Pak. Orang-orang yang sudah punya minat. Jadi kita Oh, jadi bagaimana tadi caranya ada. membuat mengubah yang ditakutkan sama yang diimpikan tadi menjadi kebutuhan. Mereka tersadarkan bahwa mereka itu ternyata butuh dengan ini, dengan solusi yang akan Bapak tawarkan nanti. Ya, Nah, panel kedua berarti lebih kepada panel minat, Pak. kedua Mereka sudah minat punya ya. minat. Minat dari market ya. Mm-mm. Ngukurnya dari mana ini minat itu? Kita mengetahuinya indikasinya dari mana itu, Coach? Itu bisa dari mereka sudah mulai tanya-tanya, mereka sudah Hmm. mulai nge-like, itu udah ada ketertarikan. Kemudian mereka sudah mulai DM ataupun nge-share. Nah, untuk Oh, datanya kita kan bisa lihat di dashboard profesional kita oh, di Instagram, di Insight. dilihat dari insight ya. Iya. Nah, itu kan kita bisa lihat datanya, orang yang nge-like itu udah berapa banyak, enggak, kemudian orang yang mulai Oke. komen, kemudian orang yang mulai nge-share. Nah, itu kan artinya mereka itu sudah di dalam akun Bapak itu sudah banyak yang mulai tertarik ataupun yang minat. Nah, barulah kita masuk ke konten-konten yang itu tadi, mengarahkan untuk kita menawarkan solusi tadi. Jadi ini funnel 3 ya, Coach. Ya, Baru panel 3 fokusnya ke konversi, ke pembelian. membeli. Kita menawarkan produknya. Oke. Mm-mm. Terus Nah, kalau ini sebenarnya batas itu cuman
masih ada lanjutannya. Apa Mm-mm. lanjutannya ini lebih kepada setelah orang membeli di funnel itu ya Pak. Yang pertama kan kita brand awareness, kemudian yang Yes. kedua itu ke orang-orang yang tertarik, kemudian yang ketiga itu kita fokus pembelian ataupun Mm-mm. konversi, yang keempat itu kita fokusnya ke loyalitas. Ya, menjaga ini Kemudian ya. iya, Mm-mm. setelah loyalitas yang terakhir kita fokus ke loyalitas untuk merekomendasikan produk kita ke teman-teman mereka. Ada 5 funnel. Oh, Hmm. oh, ya, funnel 5 baru tahu ini maksudnya. Funnel Ya, 5 itu berarti kayak member get member gitu ya, ya, coach? mereka merekomendasikan produk kita. Oke, Hmm. ya, dari bibir ke bibir gitu. Oke, Iya. ya, ya, oke. Jelas, Hmm. coach, sangat. Yes, ya, monggo, silakan lanjut. Baik. Nah, mulai kalau ini yang saya share ini yang saya praktekin ya Pak, yang sudah saya iniin ya. Pengalaman gitu kan ya, Ya. Nah, pengalaman pribadi. setelah saya sudah buat konten, itu kan kalau misalnya memang kalau buat konten itu kan perlu yang namanya kreativitas ya Pak. Nah, Betul, ya, produksinya ya. ya kalau Mm-mm. organik ini kan emang agak sulit dan lama hasilnya biasanya yang namanya organik ya Pak. Nah, Ya, saya fokus ngiklan Pak. Tapi konten-konten harus ada dulu, harus ini dulu, apa kontennya harus banyak dulu di akun kita supaya bisa dalam kita ngiklan tadi orang-orang bisa lebih percaya lagi. Ternyata yang menjual ataupun yang mengiklan ini eh, kontennya sudah banyak dan dari konten-konten itu bisa membuat mereka lebih percaya lagi. Nah, setelah itu saya memang ini Mm-mm. maksudnya bagaimana, coach? Kontennya, eh, coach Andi ini Mm-mm. sudah fokus kepada ngiklan, tetapi kontennya sudah banyak. Itu maksudnya bagaimana? Ini Pak, apa? Kita kalau mau ngiklan itu di akun kita yang saya pakai kan Meta Ads ya Pak. Akunnya itu Instagram sama Facebook. Heeh. Nah, sebelum iklan itu kita harus lebih kepada kontennya. Apa akun kita ini lebih diisi konten-konten yang Konten. bisa membuat orang percaya. Ya kontennya bisa Oh, oke. bisa ini apa bisa yang kayak tadi Heeh. yang yang funnel tadi. Ya. Mm-mm. 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 Jadi Nah, ya, 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 ya. jadi kalau di pengalaman saya itu fokusnya yang pertama bikin konten-konten yang bisa membuat market saya itu percaya. Nah, setelah kontennya sudah Mm-mm. banyak, baru saya ngiklan, Pak. Ngiklan berbayar. Oke. Ya, Ya, saya jadi fokusnya lebih ke iklan sih. mm-mm. Mm-mm. Maksudnya fokusnya kepada iklan itu iklan Iklan berbayar, iklan Meta apa? Ads, Pak. Oh, Meta Ya, Ads, iklan berbayar. soalnya kan Heeh. kalau misal ada dari digital marketing ini, itu mereka yang fokus ke konten perkontenan, lebih ke organik ya, Pak. Nah, kalau di Oh, saya itu lebih fokus ke iklan berbayar, gitu. oke. Ya. Coach, supaya saya eh, clear bener begitu ya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya saya ini kan sekarang sudah membuat, nggak tahu ini pertanyaan saya itu Mm-mm. bisa dimasukkan atau eh, sama dengan yang dimaksud atau tidak, nanti mohon dikoreksi. Ya. Saya itu kan sudah membuat YouTube sampai sudah hampir 35 channel. Mm-mm. 35 channel, 35 episode, kan begitu ya, Coach? Ya. Nah, itu tetapi memang ya ya YouTube channel saja. Jadi apakah itu yang dimaksud konten itu tadi ya, Coach? Iya. Apa konten ini ya kayak gitu Pak. Apa ada yang misal Bapak main YouTube juga ya. Nah, Ya, ini apa konten ini yang ada gambar-gambar yang kita post kalau misal di Instagram. oke, Ya. oke. Nah, jadi di situ nanti berarti kan yang Bapak gunain ini ada beberapa kolam prospek. Jadi misal Ya. apa kolom prospek Instagram, kemudian YouTube juga ya. Nah, YouTube itu juga Mm-mm. sebagai kolom prospek kalau saya ininya ya menganggapnya ya Pak. YouTube kolom prospek juga, Mm-mm. Instagram itu tempat kolom prospek.
Facebook juga, kemudian TikTok juga. Nah, Ya. konten itu Nah, yang kalau kita post itu, Pak. ya oke. Nah, kalau yang maksudnya organik dengan meta ad itu tadi bagaimana, Coach? Hmm. Organik itu yang nggak berbayar, Pak. Jadi Nggak konten-konten yang nggak berbayar. Oke. berbayar. Iya. Ya, konten Mm-mm. nggak berbayar. Heeh. Kalau Coach Bedanya, Sandy ini, bedanya hanya kalau organik itu agak sedikit lama kita mendatangkan hmm, traffic. oh oke. Ya, kalau iklan berbayar lebih cepat dan juga lebih cepat menjangkau market yang banyak. Nah, Oh, bedanya di jadi situ. yang Mm-mm. misalnya lewat Facebook Ad atau Google Ad atau apa yang ad itu ya Ya, itu mempercepat. mempercepat ya, Coach. Mm-mm. Nah, oke. Cuman kalau organik Mantap. kita juga harus terus sih, terus kita bikin karena apa? Menjaga itu ya. Iya, dari yang organik ini biasanya kalau kita udah bikin konten-konten yang menarik dan market kita suka dan kita banyak mendapatkan follower, nah biasanya follower kita apa marketnya ini lebih loyal kalau yang organik bedanya. Hmm. Kalau yang Iya, berbayar iya. ini nggak terlalu loyal sih Iya. untuk. Tetapi tetapi itu berkait dengan kredibilitas kita sebagai penjual atau tidak, Coach? Maksud saya begini, kalau saya sempat membaca, Hmm. kalau misalnya kita memakai blog itu Iya, ya agak kurang kurang dipercaya daripada kita mempunyai website sendiri gitu loh, iya, Coach. Nah, benar Pak. oh iya. Jadi kalau organik dengan meta itu, kalau kita meta itu apakah lebih dipercaya secara kredibilitas ini, kredibilitas kita sebagai produsen gitu atau dengan dibanding dengan organik atau tidak? Kalau itu nggak terlalu sih Pak. Nah, Oh, kalau nggak yang terlalu ya. ya, soalnya apa ini kan hanya tools untuk kita mempercepat ini saja. Oke. Ya, Oke. kalau yang kayak Bapak sebut tadi website, nah itu Hmm, ini Pak, apa lebih berpengaruh besar ya. ya itu berpengaruh Pak website. Ya. Soalnya saya Oke. sebelum itu sudah saya dari pengalaman saya ya, saya waktu belum ada Ya, oke. website sama sudah ada website itu beda, beda banget ininya. Beda ya, Coach. Iya, saya belum ada Ya. website itu masih banyak banget orang yang ragu Pak. Nah, pas saya Oke. sudah punya website itu banyak yang percaya. Heeh. Maksudnya yang websitenya websitenya coach itu yang Umkindo ini ya websitenya ya. Ya, sebelumnya UMKM Indonesia Group. Oh begitu. .com iya. Kalau sekarang Heeh. ini kan baru di apa namanya saya lebih persingkat lagi biar Ya. apa biar terkadang tuh kalau pakai nama UMKM Indonesia Group itu banyak yang mau minta donasi, banyak mau minta ini, Pak, sumbangan. Oh. Jadi jadi saya ubah aja saya lebih singkatkan lagi menjadi Unkido aja biar nggak Oke. disangka ini lagi. Ya. Jadi yang sekarang saya buka-buka ini kan Umkindo itu kan ya. Iya, sekarang udah Ya. Unkindo, Oke. udah Menarik, dipersingkat. menarik. Oke. Iya. Oke. Nah, terus lanjut coach atau ada Mhm. monggo silahkan saya sambil kalau ada Iya. penjelasan kalau saya belum ini saya bertanya gitu. Oh iya. Mm-mm. Itu apa? Tadi urutannya ya kita membidik ini dulu ya. Dari yang pertama tadi, sebelum kita Ya, masuk digital marketing itu riset market dulu ya, market dari ya. produk kita. Kemudian baru bikin akun prospek kita seperti Instagram. Kemudian setelah itu bikin konten-konten ya Pak, konten-konten yang menarik. Kemudian setelah akun kita sudah rapi, nah bisa masuk ke iklan berbayar. Jadi tahapannya adalah riset, Riset market yang akan kita bidik ini nanti riset, siapa? Apa aja? riset Apa sih? market, lalu bikin konten ya, Coach. Ya. Riset market, konten, Mm-mm. lalu meta meta ad itu tadi. Iya, 3 langkah atau? kalau di saya ya itu aja sih Pak. Jadi Cuman di riset market,
ngeriset marketnya, kemudian saya bikin akun Instagram ataupun akun Oh, media bikin akun. sosialnya, ya. Ya, oke. Kemudian Bikin. baru setelah akun Instagramnya, akun media sosial kita sudah ada, akun media sosial Mm-mm. ini sebagai kolam prospek kalau dari pandangan saya, Pak. Nah, Oh, kita baru fokus buat konten. Nah, konten-konten ini nanti itu diarahkan untuk market yang sudah kita riset tadi, disesuaikan. hmm. Nah, kalau bikin konten itu kalau bisa konten ini tujuannya ke market yang mana? Hmm. Misal kopi tujuannya ke Hmm. orang-orang kantoran. Jadi kita misalnya market yang kita akan tuju untuk konten yang pertama ini orang kantoran. Nah, jadi kita bisa bikin materinya tentang perkantoran, materi konten. Hmm. Itu cara buat kontennya. Mm-mm. Oke, 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 oke. Bentar. Eh, jadi kalau konten ini ditujukan kepada calon market kita gitu ya Ya, kontennya yang ya. kita. Mm-mm. Konten ini orientasinya pada market. Market yang sudah kita bidik. Ya. Kemudian dalam buat konten juga itu tujuan dari konten kita ini nanti untuk apa? Misalnya, misal kita buat konten konten ini itu untuk interaksi agar market kita ini komentar. Nah, kita harus tahu dulu apa. Jadi kita bikin call to actionnya, kalimat Call to untuk action. mereka komentar. Misal tujuan kita interaksi. Mm-mm. Nah, kalimatnya bisa jangan lupa follow ataupun jangan lupa komentar bagi yang mau ini komentar. Jadi kita harus ada call to actionnya. Call to action ini mengarah ke tujuan kita dalam buat konten. Apa ini istilahnya call to action? Ya, Call. call to action itu seperti kalimat yang mengarahkan untuk market kita ini action komentar, melakukan Oke. tindakan untuk komentar. Ya. Misal untuk ini apa? Kalau mau kopi gratis ini itu bisa komentar mau kayak gitu. Jadi kita mengarahkan mereka itu untuk Oh, komentar. oke. Ya, Ah, ya. Jadi ya, kalau ya, dalam ya, buat ya. konten itu kan kita tahu konten yang akan kita buat nanti itu mau diarahkan ke market yang mana, misal orang kantoran, market Mm-mm. kan orang kantoran ya. Nah, kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan juga tujuan dari konten kita ini untuk apa? Untuk market kita ini komentar atau untuk market kita ini beli produk kita atau yang lainnya. Nah, itu yang pentingnya dalam membuat konten, Mbak. Oke. Dalam membuat konten itu berarti kita bertujuan untuk hanya mengenalkan saja atau meminta reaksi, respon, atau menawarkan. Dalam hal Ya, ini iklan gitu ya, Coach. bukan ini apa? Ya, itu juga iklan juga, konten organik juga, Pak. Oh. Mm-mm. Kan konten ini kayak gambar-gambar yang kita post ataupun video-video yang kita Mm-mm. post di akun Mm-mm. kita. Nah, Mm-mm. kita dalam mengepost video ini nanti mau diarahkan ke siapa? Kemudian setelah apa konten kita ini nanti tujuannya itu untuk mendapatkan apa kitanya. Kayak gitu, Pak. Mm. Itu Oke. dua hal yang pentingnya sih yang sebenarnya masih ada lagi yang ini ya. Cuman saya ngambil yang dua yang pentingnya untuk buat Mm-mm. konten. Mm-mm. Mm-mm. Kita mau Jadi ngarahin buat konten, buat konten itu adalah tadi satu apa, oh, Coach? Yang dua itu yang satu konten yang akan kita buat ini nanti mau diarahkan ke market yang mana? konten yang kita buat arahnya kemana? Ya, mau diarahkan ke market yang mana? Ke market. Terus Nah, yang ini apa yang kedua kedua, yang pentingnya menurut saya itu tujuan dari konten kita ini nanti untuk mendapatkan apa? untuk dapatkan apa? Ya, Oke. misalnya mendapatkan apa? Misalnya yang pertama menjangkau orang lebih banyak atau yang kedua bisa
kita ingin mendapatkan interaksi semacam komentar, follow, ataupun like. Yang ketiga, mungkin kita konten dari yang kita buat konten ini, yang ingin kita dapatkan pembelian, bisa juga. Itu contoh tujuannya, Pak. Oke. Ya, jadi tujuan konten itu adalah ingin mendapatkan apa? Menjangkau market, sekedar menjangkau market, artinya ya kita share-share aja, atau Ya, mendapatkan interaksi, mm-mm. respon, atau mendapatkan pembelian, kan begitu ya, Coach? Ya, jadi kita Itu bisa buat, berpengaruh. jadi kita setelah kita tahu kan tujuannya untuk, misal untuk interaksi. Nah, di dalam konten kita itu nanti, copywriting-nya ataupun harus ada kalimat call to action-nya. Maksudnya, misalnya kalimat yang mengarahkan mereka untuk bertindak itu, untuk bertindak sesuai yang kita tuju tadi, yang menjadi tujuan kita. Kalimat yang mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang kita sudah yang menjadi tujuan kita. Misalnya kita pengen mendapatkan share banyak, jadi harus di dalam konten kita harus ada kalimat jangan lupa share, semoga bisa bermanfaat. Nah, itu kan kalimat call to action. Kayak gitu, Pak. Oh, namanya Hmm. call to action ya, Coach? Iya, call to action. Kita itu mengarahkan mereka untuk bertindak Sesuai, atas tujuan kita. ya, Hmm. ya, Ya, kayak gitu, bertindak Pak. sesuai dengan Oke, mantap Hmm. ini. Oke, 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 oke. Oke, oke, Coach. Nah, wah, Ya. mantap. Terus bagaimana ini? Iya. Terus Nah, mungkin ada yang masih bingung, Bapak ya. enggak, secara ini Hmm. cukup jelas ini. Jadi tahapan-tahapan ini jadi eh, cukup tertangkap cukup jelas, Hmm. sehingga ini saya coba akan membenahi konten-kontennya. Terus Hmm. nanti tentu kan itu berpengaruh kepada penggarapan konten itu sendiri kan ya, Iya, Coach? iya. Hmm. Ya, ya. Nah, nanti setelah setelah mengalami ini dan ya memungkinkan kita untuk berdiskusi lagi lewat apa begitu kan ya, Coach? Iya, bisa. Oke, Nah, nanti ya. Bapak ini juga pelajarin video saya tentang konten marketing tuh, Pak. Itu ada tentang video konten marketing. Itu ada tentang apa ya? Teknik buat teknik ini teknik AIDA, Copywriting. iya Oh copywriting, iya, teknik copywriting. Nah, ya, ya. itu bisa dipelajarin, Pak. Saya sudah nonton kayaknya, Coach, cuman lupa. Iya. Saya sudah menonton. Saya sudah nonton beberapa itu kan terbagi ya, Coach. Iya. Artinya terbagi topik-topik begitu, ada yang 8, ada yang 3, ada yang 7, ada yang berapa. Nah, Mm-mm. saya mencoba-coba nonton-nonton itu semua. Iya. Soalnya itu Uh, akan berguna untuk kita buat konten nanti, Pak. ya, 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 ya. teknik-teknik itu. Oke. Enggak. Oke, sip. Baik. Ya. Sip. Terima kasih, Coach. Ya. Ini direkam nanti saya bisa mendapatkan rekamannya, Coach. Iya, nanti saya kirim, Pak. Ya, wah mantap. Terima kasih, Iya. Coach. Nah, Baik, nanti pasti mungkin ya. nanti akan banyak bertanya ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tanya di grup Iya, juga bisa, tanya langsung japri ke saya juga bisa. iya, iya. Jadi begini, Coach. Eh, Hmm. barangkali kalau ini nanti jadi karena kan saya tidak tahu ya jadi apa tidak ini, tetapi ada kawan yang mencoba mengajak saya, nanti akan mengajak saya untuk semacam apa ya, membuat komunitas UMKM. Nah, barangkali kan kita dengan bekal-bekal yang ada ini kan nanti saya Hmm. bisa sharing, tidak mengajar mereka ya, saya belum mampu mengajar mereka, tetapi sharing dengan mereka supaya lebih lebih terarah, langkahnya lebih baik gitu loh, Coach. Iya. Gitu. Ya, terima kasih ini, Coach. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, 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 semoga terima apa kasih. yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk bisnis Bapak ya, Pak. Iya, terima kasih, Ya, Coach. Terima kalau kasih misal ini. kalau misal ada yang mau ditanyakan lagi bisa ke grup mentoring itu ataupun chat pribadi juga bisa. Oke, terima Iya. kasih.
Terima kasih Coach. Nanti Baik, untuk sama-sama. kelas online-nya mungkin lebih kepada teknis saja. Mm-mm. Eh, di situ juga ya biar kita apa ya biar banyak lah nanti yang Iya. saya masih ada banyak pertanyaan tapi nanti saja. Oh iya, pas Oke. habis praktek aja Pak. Jadi saya ini kan Ya, soalnya aslinya saya ini kan bukan coach ya Pak. Jadi saya itu ya berdasarkan dari prakteknya pengalaman Pak. ya. Iya, dari pengalaman. Jadi lebih ke teknis-teknis Pak, hal-hal teknis. Nah, jadi enaknya dipanggil apa ini Coach apa Kang atau apa? Panggil nama aja nggak apa-apa Iya. Pak. Oh, janganlah. Ya Kang ini. Karena Nah, eh, ini agak meloncat ya, tapi beberapa ini kok orang Bandung kayaknya banyak yang bermain di sini ya, eh, Kang Andi. iya, Jadi, kalau saya ini sebenarnya bukan asli Bandung sih Pak. Merantau Pak. oh, Saya dari oh, Bengkulu Pak. begitu. Oh, yang di Bandung Iya, itu ada Kang Afif, ada Kang iya. Helmi, Mm-mm. Helmi yang menulis buku itu Kang menembus Afif, batas atau Afif apa tuh yang itu. bikin kelas-kelas tuh ya Pak. Betul. Iya. Nah, saya Mm. ikut 1 bulan itu, cuman ya Kang Afif, Kang Mm-mm. Helmi. Nah, tapi ya tanpa bermaksud membanding-bandingkan. Tapi maksud saya Iya. ini yang saya akhirnya mendapatkan lah, oh begini, begini. Mm. Setelah Soalnya sekian kalau lama, di digital marketing ini kan banyak ya Pak. Banyak banyak betul. cara-caranya juga beda-beda dan unik-unik. Jadi Ya, ya misalnya di teknik dari misal Kang Afif ya. Teknik dari Kang Afif itu berbeda sama teknik saya. Nah, itu bisa terjadi di Kang Afif bisa untung juga pakai teknik itu, di saya juga bisa untung. oh Jadi iya, kita iya, iya, nggak iya. bisa Betul, matokin yang betul, mana yang makanya, ini. betul. Ya, Saya tergantung juga, situasi sih, Pak. ya, tapi ya maksud saya juga tidak membanding-bandingkan, tapi maksudnya, oh begini, 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 jadi Iya, supaya memperjelas persoalan iya. itu. Semakin banyak Jadi, referensi, ya semakin betul. ini kita, semakin terbantu sih. Saya Ya, juga masih nah, belajar-belajar juga sih, Pak. ya, Eh, mungkin kalau Kang Andi ini ya. Saya itu kemarin kan pernah ikut apa ya yang kayak di ruang guru atau apa yang bukan yang TikTok atau apa lupa saya. Itu mm, dia memakai pengajarnya itu memakai mind mapping itu jelas banget loh Kang. mm, mm. Wow, jadi dibikin gitu nulis itu wah. Jadi maksudnya itu tertulis wah bagus banget ini. Tapi Mm, ini menurut saya ini cukup jelas karena mendapatkan bukan hanya teori tetapi dari iya. pelaku kan ya, Mm-mm. dari pelaku. Kalau di saya ini lebih kepada ini sih, yang saya utamakan tuh sebenarnya privatnya ini, Pak. Jadi Oh, saya lebih bisa ini sih, apa mereka langsung praktek. Jadi saya memberitahu yang ini, yang ini. Nah, maksud saya lebih ke oke. situ sih kalau bisa ya. Kayak ngiklan ya, Oh, belajar ngiklan. Nah, jadi saya suruh peserta ini untuk praktek langsung. Nah, jadi saya tinggal arahkan privatnya. oh ya ya Nah, ya. video-video Ya. saya itu lebih kepada insight untuk menambah insight mereka, untuk menambah Oke. wawasan. Ya, jadi Heeh. lebih bisa masuk nanti kalau sudah privat, kayak gitu. Ya. Oh Metodenya, ya Pak. ya ya. Ya ya, makanya Ya. beruntunglah saya misalnya eh, sempat membaca-baca meskipun belum selesai ya, tetapi Mm-mm. bisa menonton beberapa topik begitu Iya. ya. Jadi oke nanti saya praktekkan beberapa di ini terus Mm-mm. nanti mohon apa koreksinya. Iya, baik, siap, Ya, Pak. ya. Terima kasih ya kan. Baik, Pak. Ya, Semoga bisa iya terima bermanfaat, kasih. Pak. Ya, amin. Terima kasih. Baik, Ya, saya akhiri ya, Pak. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Baik, sama-sama, Pak. Selamat sore. Saya Yuk. izin keluar ya, Pak. Yuk.